Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam sesi ibadah pria. Puji Tuhan, kita sehat semua ya Bapak-Bapak. Semua karena berkat Tuhan, kita akan ucapkan syukur kepada Dia, Allah Gembala yang sangat baik, yang selalu pelihara setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa mohonkan kehadiran Tuhan agar sepanjang ibadah kita beberapa menit ke depan Tuhan melawat setiap kita, memampukan, memberikan kekuatan, bahkan menyegarkan iman kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami kembali bersekutu walaupun dalam tempat yang berbeda, tapi kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, mempersatukan kami dalam iman, mempersatukan kami dalam kasih, dan mempersatukan kami dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melawat kami tanpa batas, serta melimpahkan berkat atas kami. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan, memang kita tidak lepas dari segala tantangan dalam kehidupan ini, apalagi sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, tapi yakinlah kepada Tuhan, kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Satu pujian yang sangat indah, bila takut membayang dan hatiku bimbang, mari kita belajar terus pandang kepada Tuhan. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya. Mari kita katakan bersama, amin. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya, tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan Daud walaupun sebagai raja, namun dia tetap memandang kepada Tuhan dikala dia mengalami kesesakan dan pergumulan dalam hidupnya. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah mengatasi kesesakan di kala pandemi COVID-19, ya. Kebutuhan kita sebagai manusia merindukan sesuatu yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Merindukan sesuatu yang memberikan pengharapan bagi jiwa kita, agar kita tidak larut di dalam ketakutan dan kecemasan, sebab hal yang demikian akan menurunkan semangat hidup kita, bahkan akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Baiklah, pria Abraham diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan itu, sebuah pujian yang akan membawa hati dan jiwa kita siap menerima firman Tuhan. Bagaikan Mazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allahku ada ketenangan dalam jiwaku. Haleluya.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari serukan dengan iman, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, dikala kita menghadapi satu tantangan dalam hidup ini, firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayat 10 menuliskan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini yang paling penting dalam kita menghadapi setiap tantangan ya. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita tidak lepas dari pergumulan selagi kita dalam dunia ini. Entah itu besar ataupun kecil, dalam kehidupan kita sehari-hari ada saja masalah yang kita hadapi ya. Masalah rumah tangga, masalah bisnis kita, pekerjaan kita, di toko, mungkin di ladang, dengan mitra usaha kita, ataupun juga dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup saudara, tentu ada masalah setiap hari. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, memberikan tekanan, jangan tawar hati dulu ya. Karena ketika kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita.
lemah kita punya semangat jiwa kita untuk mengatasi itu. Nah, mengapa demikian Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan? Kita melihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 menuliskan demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa maknanya? Bahwa segala persoalan di dalam dunia ini sampai pada persoalan kutuk maut Tuhan sudah selesaikan. Tidak ada yang membuat hidup kita takut, gentar dan cemas. Oleh sebab itu sangat beralasan firman Tuhan, jangan tawar hati. Karena Tuhan sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. Dia tidak saja mati, tetapi dia bangkit, menyatakan bahwa sungguh kemenangan ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Kita melihat lagi dalam Matius pasal 28 ayat 9 dan 10, di tengah-tengah murid-muridnya dalam ketakutan, saudara, Yesus hadir. Lengkapnya demikian saya bacakan bagi kita, Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut. Oh, ini kecemasan yang luar biasa saat itu ya. Bagaimana mereka ditinggalkan oleh Yesus. Dan mereka melihat Yesus mati. Tidak berdaya sepertinya. Tetapi Yesus bangkit karena dia Allah. Dan dia mendatangi murid-muridnya dan berkata, salam bagimu. Jadi ada pengharapan di balik dalam setiap persoalan kita, saudara. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan itu supaya kita tidak tawar hati, saudara ya. Supaya kita tidak lemah di dalam menghadapi persoalan dalam keadaan tenang, saudara ya. Saudara, kalau seorang pilot bingung, inguh bahasa Balinya, saudara ya. Inguh ketika menghadapi persoalan, oh penumpang pasti bingung, saudara. Kaptennya aja bingung bagaimana penumpang, saudara. Nah, bagaimana kita tetap tenang? Nah, ada firman Tuhan yang menuntun kita. Yang percaya, ya, yang pertama, saudara, tetap percaya akan firman Tuhan, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3 menuliskan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Ada Tuhan yang menyertai setiap saudara dan saya yang tetap percaya firman Tuhan. Yang pertama, saudara ya. Nah, yang kedua, saudara, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan pengharapanmu. Ingat Ayub, bagaimana teman-temannya mengatakan, sudahlah tinggalkan Tuhanmu. Apalagi yang kamu harapkan dari Tuhanmu? Ya, katanya kamu hidup benar, katanya kamu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, katanya kamu hidup saleh dengan Tuhan. Mana? Lihat teman-temanmu yang lain mungkin. Hidup mereka enak-enak saja, hidup mereka tidak pernah beribadah, mungkin hidup mereka juga ya semaunya, tapi mereka hidup dengan enak ya. Tinggalkan saja Tuhanmu ya. Bisa jadi ketika kita menghadapi ini, saudara ya, teman-teman mitra bisnis kita mengatakan demikian. Ya, mungkin pasangan hidupmu juga mencoba menggoyangkan imanmu. Udahlah Pak, ngapain ke gereja lagi, kita ini udah susah, cari kerja udah susah, mana Tuhan tolong. Dan ya, firman Tuhan ingatkan kita pada malam hari ini ya, Bapak-bapak, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lepaskan imanmu dengan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 menuliskan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara.
Tetap ya Bapak-bapak, jangan lepaskan imanmu dari Tuhan. Dan jangan lepaskan juga persekutuanmu dengan kawan-kawan seiman. Ini penting ya. Seperti Yudas ya, ketika dia bersekutu dalam perjamuan Tuhan, Yudas keluar. Yudas keluar, cepat atau lambat, Yudas masuk dalam perangkap ya. Perangkap bisnis istilahnya. Dengan dibayar 30 keping perak, dia menyerahkan Yesus. Di dalam situasi kesulitan seperti yang kita hadapi mungkin hari-hari ini, jangan keluar dari persekutuan dengan tubuh Kristus ya saudara ya. Engkau keluar dari persekutuan gereja, engkau keluar dari persekutuan komsel mungkin, engkau keluar dari persekutuan teman-teman gerejamu, engkau mencari penghiburan di luar, engkau mencari jalan keluar, engkau mencari solusi di luar. No. Ingat firman Tuhan, jangan menjauhkan diri. Karena di dalam persekutuan itu kita melihat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukan menjelang apa saudara, ini tegas dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat saudara. Jangan masuk perangkap iblis yang kau rasakan nyaman ketika engkau menghadapi persoalan, engkau keluar dari persekutuan dari Tuhan. Wah rasanya tenang, tidak saudara ya. Di dalam persekutuan dengan Tuhan kita saling menasihati. Karena apa? Firman Tuhan ingatkan hari Tuhan yang semakin mendekat. Sehingga kita tidak lepas iman kita tidak lepas pengharapan kita, semakin kita dikuatkan ya. Di dalam persekutuan sekarang ini, pria Abraham, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, ayo setia, tetaplah percaya Tuhan pasti tolong. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada saatnya Tuhan menyatakan jalannya ya. Masing-masing kita punya kapasitas persoalan pribadi demi pribadi, tapi yakinlah Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu dalam setiap hidup kita. Ya, yang kedua, yang ketiga saudara ya, tetap menabur dalam masa kesesakan saudara. Wah gimana Pak Pendeta, zaman susah sekarang ya. Firman Tuhan katakan menabur dalam masa kesesakan saudara. Memang tidak masuk akal sih ya. Kalau masuk akal, otak kita sama dengan otak Tuhan berarti ya saudara ya. Memang tidak masuk akal. Ishak diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, menaburlah. Bagaimana bisa menabur ini dalam masa paceklik, dalam masa kering tanah? Menaburlah ya. Dan dia menikmati lipat kali ganda panennya. Demikian juga saudara dan saya ketika kita menghadapi masa kekeringan seperti ini. Ya, pekerjaan mungkin dalam tanda tanya, masa depan kesulitan. Apakah kita berhenti menabur? Apakah kita berhenti melayani Tuhan? Tidak, saudara. Itu tindakan iman supaya engkau melihat perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di balik masa kesesakan ini. Apa yang Tuhan percayakan? Ingat ketika Elia kepada janda Sarfat. Hitungan otak janda Sarfat ini, aku buat tepung, aku buat roti mungkin ya, dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, aku makan bersama anakku, kemudian aku tunggu kematian. Itu masuk akal. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan kepada janda ini, buatlah untukku. Maka 3,5 tahun janda ini dipelihara oleh Tuhan. Lebih dari itu ketika anaknya meninggal, dia melihat ajaib perkara yang Tuhan kerjakan. Tidak masuk akal, dan itulah bedanya kita orang percaya. Tuhan sanggup pelihara kita dalam masa kesesakan sekalipun saudara ya. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ingat Tuhan memperhatikan seorang emak tua, oma kali ya, datang ke bait Allah. Dia serahkan 2 keping perak. Sudah. Dia hanya punya uang itu. Untuk selanjutnya dia tidak tahu, dan kita tidak melihat bagaimana nasibnya oma itu ya. Tetapi Tuhan melihat di sampingnya. Inilah iman yang terbesar ya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup pelihara dengan caranya saudara ya. Jadi tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk engkau lakukan, kerjakan saudara. Ya, untuk kita melihat perkara-perkara hebat yang Tuhan kerjakan. Memang tidak mudah saudara ya. Tidak mudah, tapi untuk
kita melihat keajaiban Tuhan, tetaplah menabur dalam masa kesesakan. Apapun yang kau kerjakan mungkin, tetap di dalam pimpinan dari Tuhan. Ya saudara ya, Tuhan memberkati. Kemudian saudara yang keempat, tetaplah berdoa. Nah ini mengikat kita dengan Tuhan ya. Tanda kita percaya kepada Tuhan. Dan limpahkan hatimu dengan ucapan syukur ya. Memang masa sekarang lagi sulit, tetapi jangan tergerus dengan situasi sulit. Jaga hati kita dengan ucapan syukur ya, dengan puji-pujian, karena itu berdampak bagi istri dan anak-anak kita. Coba bapak-bapak, para suami, katakan kepada istri dan anak-anakmu, "Mah, anak-anak kita susah sekarang." Apa yang akan terjadi? Maka istrimu, anak-anakmu akan bingung. Karena kepala keluarga menyatakan demikian. Tetapi kalau engkau bangkitkan semangat puji-pujian, ya, Tuhan pelihara, Tuhan baik, maka iman itu akan menular kepada keluarga. Ya, apapun bentuk kesulitan yang mungkin kita sedang hadapi, tetaplah berdoa. Jangan lepas mesbah korban syukur kita kepada Tuhan. Walaupun engkau melihat stok semakin menipis, tetap mesbah doa kepada Tuhan, ya. Kalau engkau membakar mesbah, maka asap jasmani pun Tuhan buat. Haleluya. Apa maknanya? Dapurmu juga diberkati. Kalau engkau membakar mesbah, ada api yang naik kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Maka pemeliharaan secara jasmani pun Tuhan pelihara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita menyatakan kita sungguh puas dengan Yesus. Dia pelihara kita, dia jaga kita. Asalkan mari tetap percaya akan firman Tuhan, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan dan umatnya, kemudian tetaplah menabur dalam masa kesesakan. Dan yang keempat ya, tetaplah berdoa dan kuasai pikiranmu, hatimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, aku sungguh puas dengan Engkau Tuhan, melalui sebuah pujian. Tuhan memberkati. Mari pria Abraham diberkati oleh Tuhan, kita mau katakan, ku sungguh puas Tuhan bersama Tuhan. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya, amin. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita malam ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah mungkin pergumulan kesesakan yang sedang kami hadapi, teristimewa dalam situasi seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada banyak kesulitan yang sedang kami alami dan kami hadapi, tetapi firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan memberikan harapan baru untuk kami tetap menikmati pemeliharaan dari Tuhan.
Oleh sebab itu lawatlah setiap rumah tangga kami, para pria Abraham, bapak-bapak, kepala keluarga, kepala rumah tangga. Kami sangat membutuhkan lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau membukakan pintu-pintu berkat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan bagi kepala keluarga, para suami, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami, melawat setiap rumah tangga kami. Yang sakit kuasa bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, mampukan dengan pengharapan yang baru. Bahkan mungkin yang dalam ketakutan, kecemasan menghadapi pekan ini, kami percaya Tuhan Kau gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang menaruh harap kami, percaya kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami, bangkitkan semangat kami untuk cinta firman Tuhan, untuk tetap bersekutu dengan Engkau, dan juga tetap bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus, untuk kami semakin menasihati, semakin mendoakan satu sama lain, sehingga kami tetap dimampukan setia kepada Tuhan. Dan senantiasa kami menjaga kualitas mesbah doa kami, dan hati kami dilimpahkan dengan ucapan syukur, sehingga kami boleh melihat pertolongan dari Tuhan hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami. Mari para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, serta penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, turunlah berkat Tuhan atas masa depan pendidikan cita-cita anak-anakmu. Diberkatilah, demikian juga imanmu kepada Tuhan, pengabdianmu kepada Tuhan, persembahan, segala hati dan ucapan syukur yang kau panjatkan kepada Tuhan diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pria Abraham diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati.